Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurike Vanadila. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi, Stambuk 2018 semester 6 dengan NIM 0704181029. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai sistem respirasi atau yang biasa kita sebut dengan sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan atau respirasi ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syukria MSc. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Syukria karena dalam satu semester pada semester 6 ini telah mengajarkan kami tentang pengetahuan dan ilmu mengenai materi yang ada pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia ini. Untuk itu, yuk langsung saja kita mulai pada submateri yang pertama. Baiklah teman-teman, untuk submateri yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari sistem pernapasan atau respirasi ini. Nah, sistem pernapasan atau yang biasa kita sebut dengan respirasi ini merupakan sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan juga penggunaan energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman, saat manusia bernapas atau menghirup udara, berarti sedang terjadi proses masuknya udara atau oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida atau CO2 keluar tubuh atau melalui mulut. Nah, proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di dalam darah manusia. Jadi, manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit atau 60 detik. Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam proses bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam 1 hari. Jadi, jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga misalnya, maka oksigen yang dibutuhkan menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jadi, jumlah oksigen yang diambil ini itu tergantung dari jenis aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia tersebut, ukuran tubuh dan jenis makanan yang dikonsumsinya. Nah, umumnya juga orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen atau O2 lebih banyak dibanding orang-orang yang melakukan aktivitas ringan. Dan orang yang memiliki tubuh yang lebih besar atau gemuk juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengkonsumsi daging-dagingan akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang lebih sering mengkonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Nah, selain itu teman-teman, manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan yang itu menggunakan yang namanya bagian organ tubuh kita seperti dada dan perut. Jadi, saat manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ dari pernapasan yang meliputi yang pertama itu ada hidung, faring, kemudian ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir ada paru-paru.
Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi dalam proses pernapasan kita itu ada yang namanya inspirasi. Nah, maksud dari inspirasi ini adalah proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Kemudian ada yang namanya ekspirasi. Ekspirasi ini maksudnya teman-teman adalah proses keluarnya udara dari tubuh atau paru-paru ke luar tubuh. Kemudian, dalam sistem pernapasan kita ada yang namanya sistem pernapasan dada. Dalam sistem pernapasan dada, mekanisme atau cara kerjanya meliputi inspirasi dan ekspirasi. Kalau pada inspirasi itu seperti otot antar tulang rusuk berkontraksi. Artinya, sistem otot yang ada pada tubuh kita itu yang letaknya atau berdekatan dengan tulang-tulang rusuk itu saling bekerja atau saling berhubungan. Kemudian tulang rusuk terangkat. Lalu yang ketiga ada volume rongga dada membesar. Lalu yang keempat itu tekanan dalam rongga dada mengecil. Kemudian yang kelima udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, sedangkan dari proses atau mekanisme yang ekspirasi itu meliputi yang pertama itu ada otot diafragma relaksasi. Kemudian yang kedua, diafragma melengkung ke atas. Lalu yang ketiga, volume rongga dada mengecil. Kemudian yang keempat, tekanan dalam rongga dada membesar. Lalu yang kelima atau yang terakhir, udara keluar meninggalkan paru-paru kita. Nah, jika tadi saya menyebutkan mengenai sistem pernapasan dada, kali ini ada pula yang namanya sistem pernapasan perut. Nah, dalam sistem pernapasan perut, mekanisme atau cara kerja yang bekerja dalam tubuh kita ini juga ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau pada inspirasi, mekanismenya seperti yang pertama, otot diafragma kita berkontraksi. Kemudian diafragma mendatar. Ketiga, volume rongga dada membesar. Lalu yang keempat, tekanan dalam rongga dada mengecil. Kemudian yang kelima, udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, sedangkan mekanisme ekspirasinya seperti otot diafragma relaksasi, kemudian diafragma melengkung ke atas, lalu yang ketiga volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan dalam rongga dada membesar, lalu yang terakhir udara keluar meninggalkan paru-paru. Nah, sekarang kita masuk ke submateri tentang alat pernapasan yang ada pada tubuh atau organ kita. Yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung ini merupakan tempat pertama kalinya udara masuk atau tempat pertama kalinya udara atau oksigen atau O2 masuk ke dalam hidung kita. Kemudian di hidung ini juga ada yang namanya rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Artinya rambut-rambut halus ini yang menyaring debu atau kotoran dan kalaupun ada berupa selaput lendir yang gunanya itu untuk mengatur suhu atau kelembaban udara yang masuk ke hidung kita. Nah, di dalam rongga hidung kita itu ada juga yang namanya konka.
yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian organ pernapasan yang kedua ini ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang letaknya di bagian belakang. Nah, apa sih fungsi dari faring ini atau tenggorokan? Nah, fungsi utama dari tenggorokan dan faring ini adalah untuk menyediakan saluran udara atau saluran untuk udara atau O2 yang masuk dan juga keluar. Kemudian dari tenggorokan ini juga ada yang namanya pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jadi, jika ada udara yang masuk, maka pita suara inilah yang akan bergetar dan menghasilkan suara. Jadi, jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang atau lagi keadaan terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan dan bernapas saat berbicara juga tidak dapat bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi, jika hal ini sering dilakukan, dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Lalu ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, di sini yang dimaksud dengan trakea adalah organ yang berbentuk pipa dan dia terletak di sebagian leher samping kerongga dada. Kemudian, dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan kita. Kemudian batang tenggorokan kita ini letaknya di depan kerongkongan. Lalu batang tenggorokan ini memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru kita dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Nah, dalam bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Lalu yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan ini merupakan organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan ini juga memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Jadi, tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan kita ini juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan kita. Lalu apa sih fungsi utama dari pangkal tenggorokan ini? Nah, fungsi utama dari pangkal tenggorokan ini adalah sebagai tempat keluarnya atau tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Nah, disinilah bisa terbentuk kemudian yang disusun oleh beberapa tulang rawan dari pangkal tenggorokan ini. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Jadi, saat manusia sedang menelan makanan, katup inilah yang akan menutup dan akan bisa terbuka jika manusia sedang bernapas atau menghirup udara. Lalu yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, fungsi dari cabang batang tenggorokan atau bronkus ini adalah untuk menyediakan jalan untuk udara atau O2 yang ingin masuk dan keluar dari
dan menuju paru-paru. Kemudian struktur tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan yang memiliki bentuk yang kurang teratur. Jadi, dalam cabang tenggorokan juga ada cincin tulang, yaitu cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan ini memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Nah, dari kedua cabang itu yang mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Lalu cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Nah, alveolus memiliki yang namanya kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen atau O2 dan udara akan menuju ke dalam darah. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ yang ada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru kita ada yang namanya tulang rusuk dan di bawahnya juga ada yang namanya diafragma. Lalu dalam paru-paru ini itu terbagi menjadi 2, yaitu bagian kanan dan kiri. Kalau pada bagian kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan dari paru-paru yang bagian kiri memiliki bagian 2 lobus saja. Nah, organ paru-paru ini juga diselimuti oleh selaput yang sangat tipis. Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam organ paru-paru kita juga ada yang namanya cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Dalam bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Nah, dalam paru-paru inilah yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam sistem pernapasan itu terbagi menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita akan membahas tentang pernapasan dada. Jadi, saat manusia atau saat kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Kemudian, otot tulang rusuk luar memiliki peran dan fungsi untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jadi, jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini yang akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Nah, proses inilah yang disebut dengan inspirasi. Kemudian, apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh kita menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru menjadi lebih tertekan pada rongga dada, sehingga aliran udara akan menjadi lebih masuk atau seperti terdorong ke luar tubuh kita. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernapasan perut. Proses pernapasan perut ini disebut juga dengan pernapasan diafragma. Artinya, pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini akan menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil.
Karena tekanan udara yang rendah, paru-paru kita akan mengembang. Saat itulah bisa terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspresi pernapasan perut ini terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan kita atau bagian dalam rongga perut kita menjadi lebih terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan arah atau posisi diafragma kita menjadi cekung ke arah rongga dada. Jadi teman-teman, saat kita bernapas dengan diafragma atau pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibanding pernapasan dada. Jadi kita tidak perlu heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah kita. Kemudian kita akan membahas tentang kelainan atau efek samping atau penyakit yang ada pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada influenza atau yang biasa kita sebut dengan flu. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Seperti gejala antara lain berupa pilek, hidung menjadi tersumbat, bersin-bersin, dan kita merasa tenggorokan kita itu seperti gatal. Lalu yang kedua ada asma. Nah, asma ini merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Lalu asma ini bersifat menurun. Jadi jika orang tua kita yang dahulu pernah mengidap penyakit asma, kemungkinan besar oleh keturunan atau si anaknya ini juga akan bisa mengidap penyakit asma. Nah, asma ini kalau pada bahasa sehari-hari kita menyebutnya dengan penyakit sesak. Lalu yang ketiga ada penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu, difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Kemudian yang keempat ada penyakit sinusitis. Nah, penyakit sinusitis ini adalah penyakit dengan gejala pada bagian hidung seperti peradangan pada sinus yang di dalamnya seperti terkumpul atau banyak nanah di dalam saluran hidung kita. Yang kelima ada penyakit rinitis. Rinitis ini adalah penyakit yang disebabkan dari gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus. Namun juga bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, dan debu. Lalu yang keenam ada wajah adenoid. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang menimbulkan gejala seperti kelenjar limfe membengkak di sekitar teka dan hidung yang mempersempit jalannya pernapasan kita. Nah, orang yang mengidap penyakit ini biasanya lebih suka bernapas lewat mulut. Lalu yang ketujuh ada penyakit pleuritis. Pleuritis ini adalah penyakit merupakan penyakit radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. Kemudian yang kedelapan ada faringitis. Nah, faringitis ini adalah radang pada faring akibat dari infeksi oleh bakteri Streptococcus. Lalu yang kesembilan ada laringitis. Nah, laringitis ini merupakan penyakit yang memiliki ciri-ciri seperti radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi. Kemudian bisa juga karena saking banyaknya merokok, kemudian minum minuman alkohol, dan kita terlalu banyak serat. Lalu yang ke-10 ada bronkitis. Bronkitis ini adalah penyakit yang memiliki ciri-ciri seperti radang pada cabang tenggorokan akibat dari infeksi.
Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi sistem pernapasan atau respirasi pada manusia. Nah, jika ada kesalahan dalam berbahasa atau dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Syukria selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak dan juga dapat menambah wawasan bagi kalian yang sudah menonton video saya. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.